Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Salam bahagia untuk kita semua ya. Pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sama seperti video yang saya kemarin ya, yaitu perkenalan diri dengan bahasa Jepang atau Jiko Sokai. Untuk video yang kemarin itu perkenalan diri dengan versi yang panjang. Namun kali ini saya ingin membuat video perkenalan diri dengan bahasa Jepang namun dengan versi yang pendek. Sebenarnya sama saja ya, kita menggunakan yang versi panjang atau yang versi pendek itu sama saja. Kalau yang versi panjang kemarin tuh lebih detail isinya ya. Mungkin ada berat badan, tinggi badan, atau mungkin kelebihan kekurangan. Terus ada juga pengalaman kerja dan tujuan juga. Namun untuk yang versi pendek ini lebih singkat ya, atau lebih lebih pada intinya ya. Sama seperti halnya kita perkenalan diri dengan bahasa Indonesia saat kita melakukan interview dengan pihak perusahaan ya. Yang jelas intinya yang versi panjang atau pendek itu sama saja. Kita menggunakan salah satunya bisa. Ya kadang tergantung permintaan ya dari perusahaan ya, kita harus menggunakan yang versi pendek atau yang panjang, atau tergantung pihak pengirimnya. Pihak lembaga pengirimnya, kita harus menggunakan yang versi panjang atau yang versi pendek. Itu tergantung dari permintaan sebenarnya ya. Tapi sebenarnya sama saja yang versi pendek atau versi panjang. Yang membedakan hanyalah isi dari perkenalan tersebut. Untuk kali ini saya ingin membuat sedikit contoh ya, perkenalan diri dengan bahasa Jepang yang versi pendek. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin belajar atau ingin memulai belajar bahasa Jepang, atau mungkin berkeinginan bekerja ke Jepang, mungkin ini sangat sedikit bermanfaat ya buat rekan-rekan semuanya. Pada dasarnya perkenalan diri itu sangat penting dalam suatu pekerjaan atau suatu interview untuk masuk ke lingkungan pekerjaan. Langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Sedikit akan saya berikan contoh Jiko Sokai atau perkenalan diri dengan bahasa Jepang versi pendek. Saya harap rekan-rekan semuanya bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya ucapkan dalam perkenalan diri ini. Dengarkan baik-baik ya. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Angga Nurdiantoro to moshimasu. Toshi wa 26 歳です。Chubu Jawa no Sukoharjoから来ました。今日では私を入れて3人います。独身です。趣味はサッカーすることです。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Nah, rekan-rekan, kurang lebih perkenalan diri dalam bahasa Jepang yang versi pendek itu kurang lebih seperti itu ya. Beda sama yang kemarin. Kalau yang versi pendek ini cukup singkat,
dan pendek, mungkin tidak terlalu ribet ya. Jadi untuk kita menghafalkan pun juga lebih enak untuk yang versi pendeknya. Ya, untuk yang teman-teman yang ingin belajar, mungkin yang versi pendek ini lebih praktis ya untuk dihafalkan. Nanti sambil berjalan, nanti rekan-rekan semua bisa belajar juga atau menghafalkan yang versi panjang juga. Dan alangkah baiknya sebelum kita belajar perkenalan diri dalam bahasa Jepang ini, alangkah baiknya kita belajar atau menghafal huruf-huruf bahasa Jepang terlebih dahulu ya. Untuk yang huruf bahasa Jepang yang pokoknya yang sering digunakan untuk seorang pemagang ya, atau yang ingin bekerja di Jepang, itu huruf pokoknya ada 2 ya yang harus dihafalkan, yaitu yang pertama hiragana dan yang kedua katakana. 2 jenis huruf itu harus wajib dihafalkan buat kita, khususnya yang ingin belajar atau yang ingin berkeinginan untuk bekerja di Jepang. Kalau toh kita bisa hafal 2 jenis huruf bahasa Jepang ini, kita bisa membaca sebuah kalimat ataupun yang lain. Jadi kita mungkin tidak pusing ya untuk membaca apa yang ada di kalimat itu, atau membaca atau menghafal perkenalan diri, atau membaca kalimat. Itu enak kalau sudah hafal huruf-hurufnya, dan hurufnya itu enggak terlalu banyak ya untuk yang pokok ya. Untuk yang katakana itu mungkin sekitar 40-an, dan untuk huruf hiragana itu juga sekitar 40-an, ada 40-an ya. Mungkin yang jelas nggak ada 100 huruf ya kedua jenis ini ya. Mungkin pertama kali kita ingin menghafal, mungkin kita melihat hurufnya saja kita berpikiran wah, sulit, agak susah menghafalnya ya. Tapi kalau kita berkeinginan mungkin cepat menghafal ya, mungkin 1 minggu sudah hafal keduanya. Untuk pengalaman saya sendiri mungkin sekitar 1 minggu ya, 1 minggu itu bisa kedua jenis huruf ini ya. Mungkin kadang lupa ya. Yang jelas kurang lebih 1 minggu kita bisa kalau kita berkeinginan. Dan kalau kita bisa menghafalnya itu juga lebih enak untuk belajar ke tahap yang selanjutnya ya, untuk mungkin ke masuk pelajaran babnya dan sebagainya. Itu lebih enak kalau kita sudah hafal huruf-hurufnya tersebut. Dan mungkin dalam perkenalan bahasa Jepang barusan yang versi pendek itu kurang lebih isinya ada nama, kemudian umur, terus ada alamat, jumlah saudara, terus status ya. Status ini yang dimaksud status lajang atau sudah menikah. Dan dalam
perkenalan barusan saya contohkan yang lajang atau dalam bahasa Jepangnya Dogusin. Dan selanjutnya ada hobi kita. Terus kemudian penutup. Mungkin cuma itu ya, sedikit untuk yang versi pendek itu, beda yang untuk versi panjang seperti video yang kemarin. Jadi kita untuk menghafalnya pun juga enak, nggak ribet, nggak pusing. Ya, pesan saja untuk yang rekan-rekan yang ingin belajar atau yang memulai belajar, alangkah baiknya kita belajar hurufnya dulu, 2 jenis huruf ini dulu. Terus wajib kita hafalkan, terus wajib kita kuasai. Jadi kita lebih enak untuk membacanya. Ya mungkin yang namanya bahasa asing ya, bahasa asing itu memang sulit kalau belum terbiasa. Kalau kita berkeinginan dan sudah terbiasa, akan lebih enak untuk mengingat atau menghafal, atau mungkin berbicara dengan bahasa tersebut, bahasa asing tersebut. Mungkin saya sendiri juga belum bagus ya, mungkin belum ada 50%. Saya juga masih belajar, butuh banyak belajar lagi untuk menguasai atau menghafal apa yang ada di bahasa tersebut. Mungkin menghafal kosakata atau mungkin pola kalimatnya juga. Ya mungkin buat rekan-rekan yang ingin belajar atau mungkin berkeinginan bekerja di Jepang, mungkin ini sedikit bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya, dan juga untuk saya sendiri. Kita juga masih sama-sama belajar ya. Mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini, video perkenalan diri dengan bahasa Jepang. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, mungkin sebelum kita masuk ke bab atau yang semacamnya, mari kita saling atau sama-sama belajar. Mungkin nanti ya, apa yang isi dari perkenalan barusan akan saya masukkan atau saya cantumkan ke deskripsi ya. Mungkin siapa tahu rekan-rekan bisa membacanya atau mungkin menghafalkannya, apa saja yang ada dalam perkenalan diri barusan, atau mungkin artinya apa yang barusannya. Ya mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.